Kita beralih ke pertanyaan berikut dari Rizal, ya. Begini Pak, saya udah 3 kali ditegur di masjid yang sama oleh yang berbeda dengan masalah yang sama, yaitu sholat nggak pakai peci atau kopiah. Katanya sholat itu harus pakai kopiah agar jidat tidak terhalangi rambut, karena katanya rambut tidak boleh menghalangi jidat. Saya nggak berani bertanya hadisnya sama orang-orang yang negur itu, soalnya sudah pada tua dan mereka pada pakai kopiah haji, takut tersinggung. Jadi saya tanya aja sama Pak Aam mengenai hadis penutup kepala saat sholat bagi kaum pria. Untuk Rizal ya, sebenarnya kopiah ya, topi haji itu budaya, Kang. Rasulullah juga dulu tidak pakai kopiah. Rasul tuh nggak pakai kopiah karena zaman Rasul nggak ada kopiah, dan kopiah itu khas Melayu. Nah, orang Turki pakai kopiah, tapi kopiahnya beda dengan kita, ada kopiah Turki. Orang Mesir pakai kopiah, tapi beda juga kopiahnya dengan kita. Jadi sebenarnya kopiah itu budaya, ya. Nah, dengan demikian bagi laki-laki itu simple. Yang penting sholat itu nutup aurat, ya. Adapun masalah kepala tidak ditutup tidak apa-apa. Ya, Anda kan bilang yang negurnya yang udah tua-tua, ya ilmunya ilmu masa lalu begitu. Ya, Anda memang dengan yang begitu tidak perlu berdebat, ya. Karena apa? Ada orang yang sudah tua dan tidak mau belajar, udah gitu merasa diri benar, nah itu susah. Jadi walaupun kita berdebat malah cuma buang-buang waktu. Dan orang seperti itu juga belum tentu dia akan berubah dengan omongan-omongan kita, gitu. Kan kita sebagai orang beriman dan dituntut untuk selalu belajar, kita ini harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bukan yang diajarkan oleh nenek moyang kita yang belum tentu benar. Saya banyak perhatikan ada orang yang sholatnya itu tetap aja mempertahankan yang diajarkan oleh pendahulunya, padahal yang diajarkan oleh pendahulunya itu salah. Contoh, takbir, ya tangan disimpan di pinggang gitu. Padahal jelas-jelas di dalam hadis dikatakan bahwa wadha'a yadahul yumna 'alal yusra fi sadrihi. Jadi kalau kita takbir, ya tangan bersedekap itu di antara dada dan pusar begitu. Ada juga riwayat yang menyebutkan di dada. Jadi tidak ada keterangan dalil sahih yang mengatakan takbir lalu tangannya di pinggang. Itu nggak ada dalilnya. Nah, pertanyaannya, kenapa kamu di pinggang? Habis dari dulu kakek saya begitu, bapak saya begitu, waktu saya kecil guru ngaji saya ngajarin begitu. Nah, berarti kan dalilnya itu katanya, ya kan? Begitu katanya. Nah, kalau orang berilmu itu jangan katanya, ya, tetapi harus melihat dalilnya. Jadi ketika Anda takbir, ya, tangan itu ada di dada atau ada di antara ulu hati dan pusar, ya, di tengah-tengah gitu. Bukan di pinggang kiri, pinggang kanan. Nah, itu keliru. Tapi kan betapa banyak orang yang tetap aja bertahan begitu. Nah, itu yang disebut dengan mereka mengatakan nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang sudah diajarkan nenek moyang kami. Jadi bukan mengikuti sunnah Rasul, tapi mengikuti apa yang diajarkan nenek moyang kami. Termasuk sholat pakai kopiah. Sebenarnya ketika kita sujud, sekiranya ada 1-2 lembar rambut kita yang menghalangi dahi, ya, tidak apa-apa sebenarnya. Wong Anda kalau sholat pakai sajadah bahkan terhalang banget sama sajadah, totally full, ya Anda kan tidak langsung dahi Anda ke tanah kan? Iya nggak? Terhalang tuh oleh sajadah. Apalagi ini cuma rambut. Jadi sebenarnya ketika sujud dahi kita terhalang rambut juga nggak apa-apa. Dalil yang mengatakan ketika sujud itu dahi harus nempel, terhalang rambut juga nggak apa-apa. Seperti halnya tidak apa-apa terhalang sajadah. Aneh, terhalang rambut nggak boleh, ari terhalang sajadah boleh. Bukankah ketika kita sujud, dahi kita tidak langsung nempel ke tanah, bukan? Iya kan?
terhalang sajadah itu. Nah gimana, boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Yang penting dahi kita nempel ke tempat sujud, begitu. Nah jadi alasan bahwa sholat itu harus pakai kopiah, harus pakai topi haji, supaya rambutnya supaya rambut tidak menghalangi dahi, itu bukan ilmu. Itu adalah yang didapatkan. Kalau bahasa Quran mereka mengatakan nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti nenek moyang kami, bukan kami mengikuti sunnah Rasul. Nah, yang saya sampaikan di forum ini bukan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, tetapi yang dilakukan oleh Nabi kita. Karena teladan kita itu bukan nenek moyang, tetapi siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kan jelasnya, kan ayatnya jelas sekali. Surat Al-Ahzab ayat 21. Yaitu apa? Kita harus mengikuti teladan kita. Jadi teladan kita itu bukan nenek moyang kita, tetapi Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah, pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah jadi kalau ada di sejumlah masjid, dan biasanya generasi tua yang memang negur seperti itu ya, karena memang beliau-beliau itu mungkin mendapatkan ilmunya dari nenek moyang ya, sehingga kalau Anda ngomong, apalagi Anda anak muda, membantah ya malah jadi ribut ya gitu. Ya, yang penting Anda harus tahu bahwa sebenarnya sholat tidak pakai kopiah itu nggak apa-apa. Nabi Muhammad juga nggak pakai kopiah. Kan zaman Rasul nggak ada kopiah lah. Dan kopiah itu juga bukan budaya. Dan kopiah juga adalah budaya. Budaya orang Indonesia. Ada orang Kristen ke gereja pakai kopiah. Orang Islam marah-marah. Gimana sih orang Kristen kok pakai kopiah ke gereja? Saya bilang nggak boleh marah. Orang Kristen pakai kopiah nggak apa-apa. Kenapa? Wong kopiah itu budaya Melayu, bukan budaya orang Islam. Budaya Melayu. Yang namanya orang Melayu itu bisa beragama Hindu, Buddha, Konghucu, ya kan? Bisa beragama Islam, bisa beragama Kristen, Protestan. Ya, jadi kalau ada orang Kristen pakai kopiah, ya jangan marah, memang itu mah dia memakai pakaian budaya Melayu gitu. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita harus sadar bahwa kopiah itu tidak identik dengan Islam sebenarnya. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, dan itu bagian dari pakaian resmi orang Indonesia. Coba lihat ya, foto-foto yang resmi ketika pelantikan yang resmi itu selalu ada pakai kopiah, jas, dasi, kopiah. Nah itu orang Indonesia. Mau agama Kristen, Hindu, Buddha pakai kopiah. Kenapa orang sholat tidak pakai kopiah harus ditegur? Ya sholat mah sholat deh. Walaupun tidak pakai kopiah nggak apa-apa. Jadi nggak ada kaitan sahnya sholat dengan kopiah sebenarnya. Nggak ada kaitan soleh itu dengan kopiah. Jangan sampai kita mengukur kesolehan dari kopiah lagi, ya. Sayang ya itu ustadznya nggak pakai kopiah. Jadi seolah-olah kalau nggak pakai kopiah itu tidak afdol. Padahalnya sebenarnya tidak ada masalah.